1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di Video kali ini saya beri judul Cerdas Akademik Belum Tentu Jadi Kaya. Jika skema berpikir kita menjadi orang pandai karena menginginkan kekayaan secara materialistik, kelihatannya judul di atas menjadi benar. Artinya cerdas akademik itu belum tentu jadi kaya. Kaya secara materialistik sangat dekat dengan hasil dari suatu sistem perekonomian yang berlaku, baik secara individual maupun secara nasional atau negara. Sifat materialistik ini menempel erat dan diproduksi oleh sistem ekonomi kapitalis. Jadi standar ukuran materialistis ini sebetulnya produk dari sistem ekonomi kapitalis. Saat ini baru berlaku ekonomi adalah panglima. Jadi saat ini ekonomi itu sebagai panglima. Sarjana teknik berpikir keras untuk mempelajari kerumitan dalam bidang keteknikan. Tidak akan nyambung jika dia ingin kaya tanpa memahami sistem ekonomi. Ini juga berlaku bagi sarjana-sarjana lain, sarjana hukum, sarjana pertanian, sarjana kehutanan, bahkan sarjana seni. Mereka mungkin cerdas dalam bidang masing-masing. Namun jika mereka tidak mau mengetahui roh sistem ekonomi yang berlaku, maka mereka tidak akan bisa mewujudkan keinginannya untuk kaya. Tetapi jika mereka mau belajar sedikit tentang hakikat ekonomi kapitalis, maka mereka akan langsung terhenyak. Satu pernyataan yang bisa direnungkan. Jadi berikut ini akan saya berikan gambaran yang sudah di awal juga sudah ada videonya, yaitu tentang 1% orang kaya di Indonesia menguasai 49% sistem perekonomian Indonesia. Atau juga simak berita kekayaan 4 orang terkaya RI setara harta 100 juta warga miskin. Satu persen dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Kalau di 4 orang terkaya RI setara harta 100 juta warga miskin. Liputan6.com 5 April 2018. Liputan6.com Jakarta. Ketimpangan ekonomi di Indonesia dinilai masih cukup tinggi. Hal tersebut karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Hal ini terlihat dari perbandingan kekayaan segelintir orang setara dengan harta jutaan warga miskin. Ini diungkapkan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS PEPS Antoni Budiawan. Ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal. Yang terlihat bahwa 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin, ujar Antoni saat memberi paparan pada acara seminar ekonomi di era Jokowi Kamis 5 April 2018. Jika mengetahui sedikit tentang dasar ekonomi kapitalis, maka sarjana-sarjana yang super pandai tersebut akan mudah menemukan fenomena mengapa sedikit orang bisa menguasai kekayaan sebanding dengan kekayaan jutaan orang. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ada fenomena penggelembungan kekayaan. Penggelembungan kekayaan ini terjadi sebagian besar pada sektor keuangan. Coba simak video saya yang berjudul Penggelembung dan Pemimpi Kekayaan. Di sana saya bagi menjadi 2 kelompok. Sedikit persen orang menguasai sebanyak 50% atau hampir 50% sistem perekonomian, dan orang 99% berada dalam ruangan separuhnya lagi. Jadi orang yang berdesak-desakan itu di dalam kelompok 99%. Sedangkan orang yang
bercokol di dalam ruangan yang lega itu orang yang 1%. Karena kalau ibaratnya ruangan, maka dia mempunyai ruangan yang sangat lega. Jika kita ibaratkan ruangan, maka ada ruangan penggelembung kekayaan, ini ruangan yang sangat lega tadi, dan ruangan pemimpi kekayaan, ruangan yang sudah sempit berhimpit-himpitan. Di dalam ruangan pemimpi kekayaan inilah sebagian besar cara berpikir kita dihabiskan sepanjang hayat. Umumnya bergerak pada sektor-sektor real, dan di dalam ruangan inilah banyak orang cerdas yang bercokol. Apakah mereka akan bisa melipat gandakan kekayaannya dengan mengandalkan ilmu teknikalnya? Coba kita perhitungkan dengan baik. Fakta saat ini sebagian kecil orang telah menguasai sistem perekonomian, mereka mendiami ruang yang luas, bebas bergerak, bisa membuat skenario. Dalam kondisi normal, semua negara-negara di dunia ini memperkirakan dengan pertumbuhan ekonomi 7-10%. Pertumbuhan ekonomi ini mewakili dari rata-rata pertumbuhan ekonomi warga negaranya. Pertanyaannya, apakah orang-orang pandai yang berada di sektor real dengan berpikiran teknikal bisa melipat gandakan kekayaannya? Padahal sudah dipatok pertumbuhan ekonomi hanya 7-10%. Sedangkan pertumbuhan negara sudah bisa diprediksi. Jawabnya yang paling mungkin adalah tidak mungkin mereka bisa melipat gandakan kekayaannya kalau dengan cara berpikiran teknikal. Ingat, ruangan yang kita sebut sebagai ruangan pemimpi kekayaan itu adalah ruangan yang sudah penuh sesak. Anda mau memperkaya berlipat ganda, kalau Anda bergerak sedikit saja akan menjatuhkan orang lain. Artinya kalau Anda bertambah kekayaan berlipat ganda, pasti hanya mengambil bagian orang lain, baik disadari maupun tidak disadari. Itulah mengapa di dalam ruangan ini penuh dengan aturan agar sesama penghuninya tidak saling menjatuhkan. Dan orang kaya bernafsu ingin kaya maka berakibat menjatuhkan orang lain atau mengambil bagian orang lain, dan akibatnya potensi besar melanggar hukum yang akhirnya pidana penjara. Jadi dalam ruangan ini hanya bisa kaya dengan cara mengelabui pihak lain, baik dengan terang-terangan seperti korupsi maupun dengan cara yang sangat halus. Tetapi intinya akan mengambil bagian orang lain, bahkan termasuk sumber daya alam bagian untuk anak cucu kita pada waktu yang akan datang, itu pun sudah kita ambil untuk hidup kita saat ini. Di mana ada potensi penggelembungan kekayaan tadi? Potensi penggelembungan kekayaan terjadi akibat dari penciptaan uang kertas seperti dolar, penciptaan saham yang berupa kertas, dan sertifikat tanah juga berupa kertas. Anda bisa lihat dalam video saya yang lain, dalam penggelembung dan pemimpi kekayaan, ataupun dalam judul aurat kartu kredit dalam sistem ekonomi kapitalis. Skema penggelembungan kekayaan yang utamanya berada dalam sistem keuangan serta intrik-intriknya. Dalam skala sederhana, fenomena penggelembungan kekayaan ini dapat kita temukan dalam penerbitan kartu kredit. Maka Anda lihat video saya yang berjudul kartu kredit sebagai penggelembung kekayaan. Jadi penggelembung kekayaan di dalam sektor keuangan tadi, sebetulnya fenomenanya ini secara sederhana dapat kita lihat dalam penerbitan kartu kredit atau juga kredit KPR. Jadi sudah jelaslah bahwa harapan untuk menjadi kaya melalui merealisasikan serta menekuni kecerdasan Anda secara teknikal tidak akan bisa terwujud. Ini tidak ada kaitannya karena Anda sombong. Jadi karena kegagalan Anda itu bukan karena Anda sombong, karena orang pintar terus terkenal sombong, karena terlalu pandai, atau Anda sering meremehkan orang lain karena pandai, atau karena kurang tekun berdoa. Bukan, ini tidak ada hubungannya itu. Karena Anda tidak melihat fenomena ini yang adanya hanya di dalam sektor ekonomi keuangan, yang itu dalam fenomena umum grand design umumnya adalah teori ekonomi kapitalis. Sebabnya adalah hanya Anda tidak mau sedikit meluangkan waktu untuk mengetahui apa penyebab fenomena 1% orang kaya di Indonesia menguasai hampir 50% sistem ekonomi Indonesia. Coba luangkan waktu untuk mengetahui penyebabnya apa. Padahal gejala itu sudah terang benderang adanya fenomena penggelembungan. Yang pengen secara simpel mengetahui, cukup Anda mengetahui skema penerbitan kartu kredit. Demikianlah video saya kali ini. Selamat berjumpa dengan video yang lain.